Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kerapatan zat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aditya Dwi Kurniawan. Saya Nuraini Erwana Putri. Saya Vita Fauzia. Saya Erika Putri Gunawan. Saya Fitri Dwi Sulistianti. Saya Ira Laila Anwar. Mohon izin. Pertama, pendahuluan. Massa jenis atau kerapatan zat merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbandingan antara massa benda dengan volume benda tersebut. Massa jenis benda bersifat tetap, artinya jika ukuran dan bentuk benda diubah, massa jenis benda tidak berubah. Untuk menentukan massa benda dapat dilakukan dengan menimbang benda tersebut dengan timbangan yang sesuai seperti neraca analitik. Untuk menentukan volume benda dapat dilakukan dengan rumusan yang sesuai. Sedangkan untuk benda tidak berurutan, pengukurannya volumenya dilakukan dengan cara memasukkan benda tersebut ke dalam beker gelas atau pignometer yang diisi dengan air dengan volume tertentu. Kemudian diamati selisih volumenya. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, memahami macam-macam jenis zat melalui pengukuran kerapatannya pada kelereng dan air. Yang kedua, dapat mengetahui apa itu massa jenis dan rumusnya. Manfaat. Yang pertama, dapat memahami macam-macam jenis zat melalui pengukuran kerapatannya pada kelereng dan air. Yang kedua, dapat memahami apa itu massa jenis dan rumusnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan jenis zat melalui pengukuran kerapatan pada kelereng dan air. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan massa jenis? Selanjutnya, dasar teori. Massa jenis atau kerapatan zat merupakan besaran yang memiliki suatu zat. Kerapatan suatu zat merupakan perbandingan massa volume zat itu, sehingga kerapatan zat dinyatakan dengan persamaan Rho sama dengan M per V. Dengan keterangan Rho sama dengan massa jenis zat, M sama dengan massa zat, atau dengan satuan kilogram, V adalah volume zat atau dengan satuan meter kubik. Kerapatan benda padat berbentuk balok dapat ditentukan dengan mengukur massa atau M, panjang atau pi, lebar atau L, dan tinggi atau T benda tersebut. Kerapatan berbentuk butiran contohnya seperti pasir, tepung, dan sejenisnya. Nilai kerapatannya kurang akurat. Cara menentukan kerapatannya dengan cara menimbang massa dan mengukur volume yang dibentuk oleh benda. Hasilkan pengukuran kerapatan digunakan alat yang dinamakan pignometer. Nilai pengukuran kerapatan benda berbutir menggunakan pignometer ditentukan melalui persamaan Rho pasir sama dengan dalam kurung M3 dikurangi M1 dibagi dalam kurung M4 dikurangi M2 dikali Rho aquades dengan keterangan M1 sama dengan massa pignometer kosong beserta tutupnya, M2 massa pignometer penuh air beserta tutupnya, M3 massa pignometer berisi pasir beserta tutupnya, sepertiga bagian volume, M4 massa pignometer berisi pasir dan dipenuhi dengan aquades beserta tutupnya. Keterangan zat cair seperti aquades, spiritus dapat ditentukan menggunakan gelas ukur.
Metode penelitian. Alat yang pertama piknometer, yang kedua neraca, yang ketiga mikrometerskop. Bahan yang pertama kelereng, yang kedua pasir, yang ketiga spiritus, dan yang keempat aquades. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama menentukan kerapatan kelereng. Meliputi amati mikrometerskop dan neraca, perhatikan ketelitian masing-masing. Ukur diameter kelereng menggunakan mikrometerskop. Letakkan kelereng pada neraca untuk diukur beratnya. Yang kedua, menentukan kerapatan pasir. Timbang piknometer yang bersih dan kering beserta tutupnya. Isi piknometer dengan menggunakan pasir halus kira-kira 1/3 bagian volume. Timbang piknometer berisi pasir beserta tutupnya, isikan air perlahan-lahan ke dalam piknometer berisi pasir, kocok-kocok dan isi sampai penuh sehingga tidak ada gelembung di dalamnya. Timbang piknometer berisi pasir dan air tersebut beserta tutupnya. Bersihkan piknometer dan isi penuh air sehingga tidak ada gelembung di dalamnya. Timbang piknometer berisi penuh air dan tutupnya, bersihkan dan keringkan piknometer. Yang ketiga, menentukan kerapatan zat cair. Timbang gelas ukur 10 ml yang bersih dan kering. Isi gelas ukur dengan spiritus 10 ml tepat garis, timbang gelas ukur berisi spiritus. Selanjutnya, ini adalah data yang kami peroleh. Data pengukuran kerapatan kelereng didapatkan diameter dengan 35,16, jari-jarinya ada 17,58, dan masanya 5,6382. Langkah pertama yaitu untuk mengukur volume dengan rumus 4/3 dikali Pi dikali R kubik. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 4/3 dikali 3,14 dikali 17,58 kubik. Diperoleh hasil volume 22,746 meter kubik. Selanjutnya dimasukkan dalam rumus Rho sama dengan M per P sama dengan 5,6382 per 22,746 dihasilkan 0,247 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter kubik. Data yang kedua yaitu data pengukuran kerapatan pasir. Hasil analisanya yaitu Rho aquades sama dengan Rho sama dengan M per V sama dengan 40,9799 per 10. Dihasilkan 4,097. Langkah yang kedua yaitu mengukur ketetapan pasir, Rho pasir, sama dengan M3 kurangi M1 per M2 dikurangi M1 dikurangi M4 dikurangi M3 dikali Rho aquades sama dengan 45,2890 dikurangi 23,48893 per 44,3940 min 23,48893 min 62,15538 min 45,2890 dikali 1000. Dihasilkan Rho pasir sebanyak 5.397 kg per meter kubik. Yang ketiga yaitu data pengukuran ketetapan zat cair atau aquades.
di dalam pengukuran ketetapan Aquades ini kita menghitung 3 kali pengukuran. Yang pertama dihasilkan 1,00155 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Yang kedua dihasilkan 0,9789 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Yang ketiga dihasilkan 0,9922 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Yang keempat yaitu data pengukuran kerapatan zat cair atau spiritus. Di sini juga kita menghitung 3 kali pengukuran. Yang pertama dihasilkan 0,76584 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Yang kedua dihasilkan 0,77264 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Yang ketiga 0,77866 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Hasil analisis dari praktikum yang kita lakukan dalam percobaan kerapatan zat yang kita dapat tergantung pada massa yang ditimbang sehingga memperoleh kerapatan air lebih besar daripada kelereng. Baik, selanjutnya pembahasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada sebuah benda dalam berbagai bentuk. Benda atau zat tersusun atas partikel-partikel, di mana partikel yang satu dengan yang lain akan saling berkaitan. Ikatan inilah yang menguraikan macam-macam zat. Dalam hal ini menjadi beberapa jenis zat, yakni zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, kokoh, dan mudah ditempa. Selain itu, zat padat mampu dalam menyerap panas. Contoh dari zat padat adalah kelereng, batu, tembok, kayu, dan besi. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Dan yang ketiga adalah zat gas. Zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Karakteristik dari zat ini tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan, dan pada umumnya gas tidak berwarna. Selanjutnya pembahasan kedua. Kerapatan zat merupakan besaran karakteristik yang dimiliki suatu zat. Ketetapan suatu zat merupakan perbandingan massa dan volume zat itu, sehingga nilai kerapatan dapat diukur melalui pengukuran massa dan volume zat. Nilai kerapatan benda lebih dari kerapatan air, maka benda tersebut akan tenggelam ke dalam air. Bila kerapatannya lebih kecil, maka benda akan mengapung. Zat didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa dan memerlukan ruang. Berdasarkan wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Massa jenis atau ketetapan zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat dan volumenya. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda, dan suatu zat berapapun massanya dan volumenya akan memiliki massa jenis yang sama. Satuan kerapatan zat adalah kilogram per meter kubik. Kerapatan zat dinyatakan oleh persamaan Rho sama dengan M per V, dengan keterangan Rho adalah massa jenis zat, M adalah massa zat, dan V adalah volume zat. Kerapatan zat dalam benda padat dapat ditentukan dengan mengukur massa M, panjang P, lebar L, dan tinggi T. Diberikan persamaan Rho sama dengan M per Pi kali. Kesimpulan, massa jenis merupakan ciri dari suatu zat, oleh karena itu kita harus mengetahui tentang massa jenis dan
Sebagai contoh, sebuah kelereng dapat ditimbang massanya dan dihitung. Hasil perbandingan antara massa dan volume kelereng menunjukkan kerapatan molekul di dalam. Hasil dan sebut tentunya berbeda dengan perhitungan yang didapat dari perbandingan massa suatu air dengan massa jenis. Ada perapatan zat perbandingan massa dan volume zat itu, sehingga nilai kerapatan dapat diukur melalui pengukuran massa dan volume zat. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Massa jenis atau kerapatan zat dinyatakan oleh persamaan. Rho sama dengan M per V. Keterangan P sama dengan massa jenis zat. M sama dengan massa zat. V volume zat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.